Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Ketemu lagi di mata kuliah Hukum Internasional, pertemuan keempat ya dengan Bapak. Eh, jadi hari ini kita akan membahas lagi ya hukum internasional dalam konteks yang publik ya. Jadi Bapak dengan Ibu Erlina itu lebih ke publiknya ya, karena kami dosen hukum tata negara. Jadi kami akan lebih banyak stressing di hukum publiknya. Ya, nanti Ibu Lena juga akan banyak bicara mungkin yang privat dan juga ada yang publik sedikit gitu ya. Karena memang kalau kita bicara HI lebih banyak aspek publiknya daripada privatnya. Ya, walaupun nanti kalian juga akan ketemu sama hukum perdagangan internasional dan lain-lain yang tentu nuansanya privat ya. Tapi dalam konteks HI kita banyak bicara dalam konteks publik. Oke, menyambung pembicaraan dan materi kita minggu kemarin, ya hari ini kita akan sambung lagi. Ya, jadi minggu kemarin Bapak bicara soal hak dan kewajiban negara, terutama pasca Perang Dunia Kedua. Ya, konstelasi dunia berubah pasca Perang Dunia Kedua. Yang dulunya ada penjajahan, sekarang tidak boleh lagi ada penjajahan, gitu ya. Dulunya tidak menghormati HAM. Kemudian PBB lahir, ya PBB salah satu tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian dunia, yang mana juga didukung Indonesia. Ya, jadi kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kita kan membaca ya, dulu di SMA mungkin kalian sering membaca itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa tujuan dari bernegara ini adalah untuk menjaga ketertiban dunia. Ya, nah, jadi salah satu tujuan kita masuk PBB sebenarnya ya untuk menjaga ketertiban dunia. Nah, tapi lagi-lagi seperti saya bilang tadi, hukum itu punya dua sisi ya. Sisi normatif ya, sisi normatif berarti sisi yang seharusnya, sisi yang idealnya, dan juga sisi yang realis. Realis berarti apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Nah, jadi kawan-kawan sebagai calon sarjana hukum, kalian harus bisa memahami kedua aspek itu. Ya, Bapak tidak mau nanti ada mahasiswa Bapak ketika sudah lulus SH, ketika masuk dunia kerja kalian akan terkejut gitu. Terkejutnya kenapa? Karena oh ternyata hukum yang diajarkan tuh berbeda Pak sama prakteknya gitu loh. Ya, tapi itulah dunia ya. Memang dunia ini tidak sempurna ya. Jadi apa yang diajarkan oleh dosen kalian itu yang seharusnya. Ya, jadi apa yang Bapak ajarkan tentang HI, tentang HAM dan lain-lain itu adalah aspek normatifnya. Tapi kemudian kita juga harus melihat aspek realisnya. Seperti Bapak bilang minggu kemarin dan minggu-minggu sebelumnya kalau tidak salah, Bapak tipikal dosen yang mengcover itu semua. Ya, jadi Bapak tidak hanya bicara normatif, tetapi juga bicara realisasi di lapangannya bagaimana. Nah, hari ini kita mungkin akan masuk dalam tema kedaulatan ya. Jadi kita akan masuk lebih dalam ke tema kedaulatan. Kita bicara realisnya bagaimana, kita bicara normatifnya bagaimana. Nah, slide pertama ini, kawan-kawan sekalian, ini bicara soal dependensi negara. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dependent state. Ya, dependent state atau dependensi negara. Apa maksud dependensi? Dependensi berarti negara itu tidak bisa lepas dari bantuan negara lain. Dalam konteks yang positif ya, Bapak kan sudah jelaskan minggu kemarin kalau kita bicara teori hukum alamnya Hugo Grotius. Hugo Grotius kan mengatakan bahwa tidak ada negara itu yang bisa hidup sendiri. Pasti negara itu bergantung dengan negara lain. Mau dia negara besar, mau dia negara kecil, mau dia superpower pun, dia perlu bantuan dari negara lain. Nah, jadi dependensi negara dalam konteks yang positif, ya berarti dependensi negara mengatakan bahwa setiap negara itu nggak mungkin tidak bekerja sama. Setiap negara itu tidak mungkin tidak punya aliansi. Nah, gitu ya. Jadi negara itu pasti punya aliansi dalam konteks yang positif. Ambil contoh misalnya pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa itu penting untuk mengamankan kawasan mereka. Ya, jadi pasca Perang Dunia Kedua, Jerman sudah insaf misalnya, dan mereka juga membentuk EU atau United Nation. Tapi sebelum dibentuk United Nation bukan EU, EU ya, European Union ya, atau Uni Eropa. Jadi sebelum Uni Eropa dibentuk, negara-negara Eropa itu ingin mengamankan kawasan mereka. Maka kemudian dibentuklah NATO. Jadi kalau pernah dengar NATO,
NATO itu adalah perkumpulan negara-negara Eropa Barat dan juga Eropa Timur ya. Eropa Barat, Eropa Timur campur, bahkan Turki juga gabung di sana tujuannya untuk mengimbangi kekuatan Soviet atau Rusia sekarang. Nah, jadi NATO itu kan suatu manifestasi bahwa tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Jadi negara itu pasti berkoalisi. Dalam konteks ASEAN misalnya ya kita punya Indonesia ya dan 10 negara ASEAN lain. Nah, jadi itu kan contoh dari dependensi yang berperspektif positif ya. Kalau kita merujuk kepada Hugo Grotius bahwa tidak ada negara yang bisa hidup sendiri dalam konteks hukum internasional. Nah, tapi Bapak tidak hanya bicara aspek positif, tapi juga aspek negatifnya. Aspek negatifnya berarti dependent state itu adalah negara yang tergantung banget, gitu ya. Tergantung secara negatif, ya, tergantung secara negatif oleh kekuatan negara lain yang superpower. Nah, ini yang tidak bisa kita nafikan, ya. Jadi seperti Bapak bilang, hukum internasional tidak sempurna. PBB tidak sempurna. Ya, jadi PBB itu dibuat setelah Perang Dunia Kedua, tujuannya tentu perdamaian dunia, ya kan? Tetapi seperti Bapak bilang tadi, Dewan Keamanan PBB itu hanya dipegang oleh 5 negara superpower. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Nah, 5 negara ini punya hak veto, ya kan? Punya hak veto. Hak veto berarti hak yang menafikan atau hak yang membubarkan resolusi PBB. Ya, Bapak sudah bicara minggu kemarin banyak resolusi tentang konflik Israel-Palestina misalnya. Ya, Bapak nggak akan bicara konflik Israel-Palestina dari perspektif agama ya, karena apa yang terjadi di Palestina ya itu sebenarnya pelanggaran HAM atas kemanusiaan. Jadi bukan bicara agamanya apa gitu, karena orang Palestina juga sebenarnya banyak yang Kristen ya. Orang-orang Arab juga sebenarnya banyak yang Kristen ya, seperti Lebanon misalnya ya, Bapak pernah ke Lebanon, 40% Kristen ya, jadi jangan dikira kalau orang Arab itu semua Islam, salah itu ya. Oke, itu ya, jadi resolusi tentang Israel Palestina itu sering sekali muncul di PBB, tapi selalu ditolak oleh Amerika Serikat dan juga sekutunya Inggris, Perancis dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang PBB macam ompong. Jadi Bapak akan bicara realisnya bahwa PBB juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi kenapa sih ada negara yang terdependensi? Negara yang terdependensi berarti negara yang secara negatif tidak bisa lepas dari pengaruh negara kuat. Ya, Bapak tidak ingin mengambil contoh di negara lain dulu, kita ambil contoh Indonesia saja. Ya, jadi Indonesia terutama di zamannya Soeharto ya 32 tahun di zamannya Soeharto otoriter ya hampir semua konsesi minyak bumi, konsesi batu bara itu dikuasai oleh perusahaan asing. Hampir semuanya. Ya, baru saja kita misalnya punya Antam, kita sekarang punya Antam BUMN, tapi dulunya yang menguasai, yang mengeksploitasi sumber daya alam kita itu semuanya, hampir semuanya adalah MNC, multinational corporation. Nah, yang lebih mengerikan misalnya terjadi di Papua. Ya, kalau yang pernah dengar mungkin Freeport, ya, PT Freeport pun menguasai Indonesia sejak tahun 70. Ya, dulu konsesinya adalah tembaga, tempatnya namanya Tembagapura, tapi kemudian ditemukan emas. Ya, jadi di sana ada emas yang sangat berlimpah, digali lagi emasnya. Ya, dulu misalnya konsesinya pembagiannya 70-30 misalnya. Sekarang ya, bukan sekarang sih, tapi di tengah-tengah tahun 90-an itu konsesinya sudah 90-10. Ya, jadi cuma 10% Indonesia dapat, itu pun kemudian dikorupsi gitu ya. Nah, itu Indonesia zaman Orde Baru yang penyakitnya kita korupsi memang. Akhirnya ya seperti yang kalian lihat, Papua itu tertinggal jauh perkembangannya dibandingkan dengan bahkan dari Kalimantan pun jauh. Papua itu perkembangannya sangat sangat lambat sekali. Padahal mereka yang punya emas, mereka yang punya tembaga, tetapi dikuasai oleh Amerika Serikat lewat Freeport dan juga oleh kekuasaan di Jakarta, kekuasaan politik otoriter. Nah, jadi kita bisa dianggap sebagai negara yang terdependensi juga.
Ya, jadi Bapak sih menganggap Indonesia masih middle income state, ya. Jadi negara yang masih berpenghasilan menengah. Ya, Bapak nggak tahu sekarang ya. Bapak baca datanya itu kalau tidak salah tahun 2018 sebelum COVID. Jadi sebelum COVID Indonesia itu masuk dalam kriteria middle income country. Kabarnya sekarang gara-gara COVID IDP kita ya gross national product ya GDP ya gross domestic ya product GDP kita itu sama seperti Timor Leste. Jadi tentu pengaruh ekonomi sangat kuat sekali ya. Nah, jadi karena status kita sebagai middle income country, maka kemudian kita terdependensi ya. Kita punya hutang misalnya. Jadi kalau kita mau fair-fairan Indonesia punya banyak hutang. Kalau tidak salah yang memberi hutang kita pertama debitur, yang paling banyak kasih hutang kita itu Singapura, kemudian yang kedua Amerika Serikat. Ya, jadi dan kemudian Cina. Kalau tidak salah Cina nomor 2 malahan. Ya, Singapura, Cina, kemudian baru Amerika Serikat. Nah, itu kawan-kawan. Jadi Indonesia sendiri sampai hari ini bisa dianggap sebagai negara yang terdependensi. Kenapa sih ada suatu negara yang terdependensi? Kita balik lagi ke teori. Ya, kita balik lagi ke teori bahwa teori hukum internasional kan mengatakan bahwa kita nggak bisa hidup tanpa negara lain. Ya, kita nggak bisa hidup tanpa bantuan dari negara lain, baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Maka kemudian intervensi tidak dapat dihindari. Nah, kalau kita bicara intervensi, kita bicara core utamanya adalah kekuasaan. Jadi siapa yang paling berkuasa, maka dialah yang dapat menguasai kancah hubungan internasional. Ya, jadi kekuatan menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam hal menjaga kedaulatan internal. Nanti kita bicara apa itu kedaulatan internal. Bapak mulai dari yang realis dulu, baru ke teoritik. Ya, kedaulatan internal dan juga menjaga kewibawaan kedaulatan eksternal, independensi suatu negara. Jadi ada yang disebut kedaulatan internal, domestik, ya hukum kita hukum kita, ekonomi kita itu adalah kedaulatan internal. Tapi kalau kita bicara kedaulatan eksternal adalah bagaimana negara kita eksis dalam kancah hubungan internasional. Nah, jadi intinya lagi-lagi kalau kita bicara hukum, ya Bapak sudah menjelaskan di ilmu negara. Kalau kita bicara hukum, kita tidak bisa menafikan aspek kekuasaan. Ya, jadi siapa yang berkuasa, dia menguasai hukum. Itu sudah tesis yang lumrah. Ya, itu sebabnya kenapa banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pejabat publik misalnya, jadi gubernur, jadi wali kota. Kenapa? Karena ketika dia punya power, ketika dia punya kekuasaan, ya mungkin hukum bisa dimainkan. Ya, itu realisnya kawan-kawan. Ya, walaupun seharusnya ketika kita punya kekuasaan, kita seharusnya berorientasi kepada nilai-nilai kebajikan dan kepentingan publik. Itu seharusnya. Nah, slide ini bicara soal apa saja sih faktor-faktor yang mendukung kekuasaan. Ya, apa saja sih faktor-faktor yang mendukung negara itu bisa menjadi negara yang terdependensi. Jadi setidaknya ada 3. Jadi setidaknya ada 3 faktor yang bisa menjadi parameter dari kedaulatan, dari kekuasaan negara atas negara lain. Pertama adalah domain of power. Domain of power berarti aspek-aspek kekuasaannya, aspek-aspek power-nya. Nah, kita bicara power di sini. Ya, jadi negara yang punya power, negara yang punya potensi, ya potensi kekuasaan, dia biasanya akan menjadi negara yang disegani dalam kancah hubungan internasional. Ya, jadi kalau bicara domain of power, setidaknya ada banyak aspek ya. Pertama, jumlah penduduk atau populasi. Ya, jadi kalau kita bicara jumlah penduduk, semakin banyak penduduknya berarti semakin banyak pekerja, ya kan? Maka kalau semakin banyak pekerja berarti upahnya akan murah. Nah, Cina pernah seperti ini. Ya, jadi kalau kita bicara Cina adalah atau Tiongkok sekarang ya, Tiongkok adalah negara paling padat sedunia, nomor 1 dia. Ya, dan itu potensi dia. Kenapa? Karena dengan semakin banyak penduduk muda, ya, mereka menyebutnya sebagai bonus demografi. Bonus demografi berarti dalam beberapa tahun akan banyak sekali
warga negara dengan usia produktif. Usia produktif berarti usia kerja. Ya, anggaplah dari umur 22 sampai 30 itu usia produktif tuh. Indonesia ya menurut data itu akan mengalami bonus demografi tahun 2025. Jadi tahun 2025 kalian tuh 2025 kalian akan lulus kuliah ya, mungkin usia kalian sudah 22 tahun, kalian adalah salah satu dari bonus demografi Indonesia. Jadi begitu banyak pekerja, nah pekerja itu berarti dia produktif ya. Ketika ada pekerja berarti dia produktif dan keburukannya adalah mungkin gajinya murah. Cina pernah seperti ini. Jadi Cina itu pernah punya gaji sangat murah. Nah, ini alasan kenapa misalnya kalau kalian beli baju, misalnya di mall ya atau di mana lah, di distro atau di mana gitu ya. Nah, itu kalian akan menemukan banyak baju made in China. Kenapa sih banyak baju made in China? Kenapa sih banyak peralatan made in China? Kenapa? Karena pabrik sangat berlimpah di Cina. Kenapa pabrik berlimpah di Cina? Karena pekerjanya banyak. Buruhnya banyak sekali Cina itu. Bahkan kemudian dia sudah mengekspor buruhnya ke Indonesia. Kalau mereka bikin kerjasama proyek investasi di Indonesia, buruhnya kan dari Cina, bukan dari kita. Nah, itu salah satu potensinya. Ya, jadi semakin banyak jumlah penduduk, terutama yang usia produktif, ada bonus demografi, maka automatically produktivitas ya itu rumusnya sih, produktivitas akan maju dan GDP atau gross domestic product itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian yang kedua luas wilayah. Ya, jadi ini juga tesis yang menarik. Jadi kalau ada negara yang punya wilayah yang sangat luas, ya sangat luas sekali, maka kemudian negara itu berpotensi menjadi negara superpower. Ada yang benar, ada yang tidak, kasuistis ya. Jadi kalau kita bicara luas wilayah, misalnya ada negara-negara yang memang besar wilayahnya dan superpower. Contohnya Rusia, Amerika Serikat, Kanada. Ya, itu 3 negara besar. Ya, kalau kalian lihat di peta, mereka sangat besar luas wilayahnya. Berarti mereka bisa mengkapitalisasi potensi mereka. Ya, Australia juga besar. Ya, tapi biasanya negara-negara yang besar wilayahnya itu penduduknya nggak terlalu kecil, kecuali Cina ya. Jadi kalau Cina itu penduduknya besar, ya banyak sekali penduduknya dan juga luas wilayahnya besar. Tapi kalau kita bandingkan misalnya sama Kanada nggak terlalu banyak, ya. Nah itu luas wilayah. Kemudian tapi seperti yang bilang tadi tidak selalu negara-negara yang besar itu maju. Indonesia misalnya, ya sampai sekarang kita masih dalam kategori middle income country atau negara dengan penghasilan menengah atau negara berkembang. Padahal kita sudah 70 tahun lebih merdeka. Dan tidak semua juga negara kecil itu miskin. Contohnya Singapura. Ya. Jadi kalau kalian lihat Singapura itu negara kecil, negara kota, bahkan lebih kecil daripada Jakarta. Tetapi GDP-nya itu 2 kali lipat dari Indonesia. Ya. Nah, ini membawa kita jadi kasus Singapura itu membawa kita kepada aspek ketiga, yaitu potensi ekonomi atau GNP ya, Gross National Product-nya. Jadi negara yang paling kuat adalah negara yang menguasai ekonomi. Nah, ini rumusnya ya, rumus dari merkantilisme namanya. Jadi ada dulu di abad pertengahan ada teori namanya merkantilisme. Merkantilisme mengatakan bahwa kalau kamu ingin berkuasa, kamu harus kaya dulu. Kalau kamu punya kekayaan, kalau kamu punya uang, kamu bisa beli apapun, termasuk hukum. Nah, ini orang-orang Inggris dulu. Ya, punya pemikiran seperti itu, maka kemudian lahirlah kapitalis. Ya, kapitalisme lahir di Inggris lewat revolusi industri. Kemudian banyaklah orang-orang kaya di Inggris, di Amerika dan lain-lain. Termasuk kalau kita bicara Asia adalah di Singapura. Ya, jadi potensi ekonomi itu digenjot habis-habisan sama negara-negara kapitalis. Tujuannya apa? Kalau mereka kaya, mereka akan bisa menguasai dunia. Misalnya seperti sekarang Singapura, misalnya negara kecil, ya cuman seupil kita. Tapi negara Singapura salah satu debitor dari Indonesia.
Jadi Singapura itu salah satu negara yang menghutangi Indonesia loh. Bayangkan ya betapa apanya ya, betapa masih terdependensinya kita. Bahkan terhadap Singapura pun kita masih terdependensi. Kenapa? Karena hutang kita kebanyakan juga dari Singapura. Nah, tapi kemudian parameter berikutnya itu mulai beralih ya. Jadi ketika selesai Perang Dunia Kedua, ya negara-negara itu tidak lagi bicara militer, tidak lagi bicara ekonomi kapitalis, tapi mereka mulai menginvestasikan kapital mereka dalam iptek, ya ilmu pendidikan dan teknologi. Ya, jadi tesisnya sekarang adalah negara-negara yang banyak memiliki sarjana, mereka adalah negara-negara yang maju. Ya, jadi negara-negara yang jadi sekarang bukan hebat-hebatan militer lagi, ya bukan hebat-hebatan pengusaha lagi, tetapi hebat-hebatan negara mana sih yang punya ilmuwan, negara mana sih yang punya temuan, yang kemudian temuan tersebut berguna bagi pembangunan negaranya. Bapak ambil contoh Jepang. Ya, jadi kalau kalian ingin lihat Jepang sebenarnya hancur lebur ketika dikalahkan Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom Hiroshima Nagasaki kan, hancur ya. Dua kota itu hancur 45. Kemudian sama seperti Korea. Korea juga hancur sampai tahun 68. Jadi sebenarnya antara Jepang, Indonesia dengan Korea kita berada dalam start yang sama. Jadi kalau kita bicara orang lagi lari, sebenarnya startnya sama, awal mulanya sama, titik awalnya sama antara Jepang, Korea, sama Indonesia, sama. Tahun 45, 48, 47. Tapi kenapa kemudian Jepang, Korea bisa lebih hebat daripada kita? Bahkan kita mengimpor mobil, motor dari Jepang. Ya, kamu bisa tahu kan mereknya siapa? Kemudian Korea, Korea juga sudah masuk pasar Indonesia. Ya kan, mobilnya sudah masuk pasar Indonesia, elektroniknya sudah masuk pasar Indonesia. Kenapa kita sampai hari ini masih menjadi negara pemakai? Karena teknologi. Nah, jadi ketika Perang Dunia Kedua, ya Jepang itu insaf, ya Jepang itu insaf, dia tidak ingin lagi berperang, maka kemudian dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membangun ipteknya. Ya, jadi dulu mereka punya sisa-sisa apa itu sisa-sisa mobil-mobil perang. Nah, itu mobil perangnya dihancur, kemudian diassemble lagi, diubah lagi menjadi mobil publik, kemudian dijual. Nah, itu kisah Jepang dulu. Korea juga seperti itu. Jadi ketika mereka sudah kalah, mereka pernah perang dengan Jepang dan kalah, mereka banyak mengeluarkan investasi untuk mendidik anak-anak, ya mendidik anak-anaknya untuk bisa kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri menyerap pengetahuan dan kemudian membawanya ke negerinya dan membangun negaranya. Makanya kemudian Korea, Jepang, ya ini sebagai negara yang domain of power ipteknya sangat kuat. Sama halnya seperti Jerman, ya. Jadi kalau kita bicara Jerman juga sama Indonesia, 45 juga. Kenapa? Karena 45 Jerman mereka berantakan, mereka kalah dari sekutu 45, kemudian mereka terbelah menjadi dua, Jerman Barat, Jerman Timur, baru tahun 90 mereka menyatu. Bayangkan. Ya, tetapi pendidikannya luar biasa di Jerman. Jadi ada sebuah survei di Jerman. Jadi surveinya mengatakan 7 dari 10 orang Jerman yang kamu temui dia bergelar doktor. Bayangkan. 7 dari 10 orang Jerman yang kamu temui itu biasanya akan bergelar doktor. Jadi jangan underestimate. Biasanya kalau kalian ketemu bule Jerman di Bali pakai celana pendek saja misalnya, ya atau pakai bikini kalau perempuan, mungkin dia terkesan seperti orang biasa. Tapi kalau berdasarkan survei, 7 dari 10 orang Jerman itu adalah gelarnya doktor. Bayangkan. Ya, kebalikannya sama Indonesia. Nah, itu kawan-kawan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penguasaan atas senjata nuklir. Nah, jadi senjata nuklir sekarang menjadi primadona. Ya, kenapa? Karena dengan memiliki senjata nuklir, suatu negara itu punya wibawa yang berbeda di kancah hubungan internasional. Amerika Serikat punya, Perancis punya, Rusia juga punya, bahkan Israel sekarang sudah punya.
Indonesia kita masih belum punya, kita masih ngeributin hal-hal remeh-temeh. Ya, jadi senjata nuklir ini termasuk apa ya? Termasuk faktor yang sangat penting untuk membangun negara. Ya, pertama, nuklir tersebut tidak hanya digunakan dalam konteks militer ya, tetapi juga bisa digunakan dalam konteks non militer. Misalnya seperti Iran. Ya, jadi pernah Iran itu bikin, ya, Iran pernah bikin reaktor nuklir tapi kemudian diembargo oleh Amerika Serikat. Sayang sekali ya, padahal Iran sebenarnya berorientasi untuk menjadi negara Islam pertama yang punya nuklir dalam konteks non militer. Tapi kemudian Amerika mengembargonya. Ya, itu persaingan, ya, persaingan internasional. Nah, kemudian kita akan beralih ke nomor 2. Nomor 2 kita akan bicara existence of power, ya. Jadi bagaimana sih menjaga kekuasaan itu? Ya, jadi Bapak sudah menjelaskan kan, apa saja sih aspek-aspek yang memperkuat, apa saja sih aspek-aspek yang menjadi potensi kekuasaan atau kekuatan dalam hubungan internasional. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara tentang bagaimana sih agar kekuatan ini ya atau kekuasaan ini bisa eksis, bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini disebut sebagai reward and punishment. Jadi negara-negara yang mereka sudah berkuasa, mereka sudah punya domain of power yang Bapak sebutkan tadi, ya mereka akan berusaha untuk bagaimana caranya untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Bisa dengan cara reward berarti memberikan hadiah, memberikan hibah dan lain-lain supaya negara-negara lain senang gitu loh. Atau dia memberikan punishment, embargo misalnya. Nah, Bapak akan bicara reward dulu. Reward berarti mengkasih hibah, mengkasih beasiswa dan lain-lain. Indonesia misalnya ini salah satu negara yang paling sering dapat hibah internasional, ya, beasiswa internasional dari donor asing. Ada bagusnya sih. Ya, jadi misalnya Australia itu kasih dana hibah beasiswa, Amerika ngasih dana hibah kepada Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, Uni Eropa ya itu sering ngasih beasiswa, Jerman dan lain-lain. Gitu ya. Ada bagusnya buat kita. Bagusnya kenapa? Karena berarti kita bisa apa ya? Kita bisa mendapatkan keilmuan, kita bisa mendapatkan kesempatan belajar di luar negeri. Itu bagusnya ya. Bapak termasuk orang yang menikmati ini ya. Bapak dapat lumayan ya, lumayan Bapak dapat beasiswa S3 Bapak di Australia. Kemudian pernah short course di Belanda. Nah, kemudian sekarang Bapak visiting scholar di Amerika Serikat juga dari dana Amerika Serikat. Nah, tapi sebenarnya tidak ada makan siang gratis. Ya, jadi reward itu atau pemberian atau hadiah itu sebenarnya juga tujuannya supaya menjaga agar Indonesia itu tetap apa ya, tetap bukan menuruti sih, tapi tetap dalam konteks tidak ingin apa ya, tidak ingin melampaui negara yang ngasih dia uang. Pernah dengar nggak istilah bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Ya kan, jadi tangan negara yang memberi kita beasiswa itu tentu kedudukannya lebih tinggi daripada kita yang dapat beasiswa kan. Nah, jadi sebenarnya reward itu juga sebenarnya adalah strategi agar negara-negara tersebut bisa eksis di mata negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ya, jadi ya itu nggak bisa dipungkiri sih. Jadi ada pasti aspek reward, tetapi lagi-lagi harus diingat bahwa tidak ada makan siang gratis. Oke, kemudian yang berikutnya adalah punishment. Ya, punishment berarti ini cara yang sudah agak keras ya. Cara yang agak keras. Jadi tadi kalau kita bicara reward, kasih duit atau kasih hibah itu kan cara yang halus supaya orang tunduk taat sama kita. Nah, tapi kalau kita bicara punishment ini berarti sudah levelnya sudah coercive ya. Coercive berarti sudah kekerasan. Bapak ambil contoh tadi seperti contohnya adalah Iran. Ya, jadi Iran itu adalah negara yang sangat maju. Ya, mereka banyak punya orang-orang pinter ya. Bapak kemana-mana kalau jalan misalnya atau Bapak lagi kuliah di luar negeri atau lagi conference di luar negeri, Bapak sering ketemu sama orang Iran.
dan hampir semuanya pinter-pinter. Bapak pernah punya teman itu satu satu hotel dulu waktu Bapak ke Dubai, eee, pinter banget, ya. Jadi S3-nya itu di Inggris, ya, ahli nuklir, bayangkan. Ya, jadi Iran tuh nggak bisa disepelekan, ya. Jadi kalau bicara soal ipteknya, Iran itu mungkin katanya hampir melampaui Jerman, ya. Tapi kemudian Amerika takut, ya. Jadi Amerika takut dengan Iran, kenapa? Karena banyak orang pinter di Iran, dan Iran ini, revolusioner memang, ya. Maka kemudian Amerika Serikat itu, mengembargo. Bapak tadi bilang kan embargo nuklir, jadi embargo nuklir di, Iran itu disponsori oleh Amerika Serikat. Jadi sampai sekarang Iran itu punya nuklir, tetapi nuklirnya nggak bisa dipakai, sayang sekali. Kenapa? Karena sumber dayanya dari luar, dari Eropa dan lain-lain itu di-cut sama Amerika Serikat, embargo. Nah, itu bisa disebut sebagai punishment, ya, dihukum. Jadi Iran itu seperti dihukum oleh Amerika Serikat. Ya, ini politik internasional sih. Jadi kalau Amerika Serikat mengatakan kenapa kami mengembargo Iran, ya karena Iran itu berusaha untuk membangun reaktor nuklir yang nanti akan digunakan untuk tujuan militer. Tapi kalau dari perspektif orang Iran, kebalikannya. Ya, jadi Iran mengatakan bahwa reaktor nuklir itu sebenarnya dibangun untuk listrik, ya, listrik dan sumber daya lainnya gitu loh. Jadi bukan bukan untuk bertujuan perang atau militer. Tapi itulah, ya, itulah politik internasional, memang perlu penuh dengan konflik dan juga penuh dengan pro dan kontra, ya. Oke, kemudian yang ketiga kita akan beralih ke diplomatic power to change state concept. Nah, ini diplomatic power, kemampuan diplomatik untuk merubah konsep negara. Nah, bagaimana nih kisahnya? Nah, jadi banyak loh sebenarnya dulu negara-negara yang termarginal, banyak negara-negara dulu yang, dianggap musuh, tapi kemudian negara tersebut lewat kemampuan diplomasinya, mereka bisa membalikkan konsep mereka, mereka bisa membalikkan stigma buruk mereka sebagai negara perang atau negara musuh menjadi negara superpower. Bapak ambil contoh 2 negara, yaitu Jerman dan Jepang. Jadi kalau kalian membaca Piagam PBB, ya, Piagam PBB tahun 48, yaitu dikatakan bahwa the enemy state, jadi julukan itu the enemy state atau negara musuh. Pakai S, ya, pakai pakai plural, dan enemy states, negara musuh itu adalah Jerman dan Jepang. Itu dalam Piagam PBB loh. Jadi kalau kalian baca Piagam PBB itu ada namanya enemy state. Tahun 48, jadi tahun 48 PBB masih menganggap Jerman dan Jepang itu sebagai negara musuh. Kenapa? Karena mereka ada pelaku Perang Dunia Kedua kan. Tapi bayangkan betapa hebatnya kekuatan diplomasi Jepang dan juga Jerman merubah konsep itu. Ya, jadi sampai sekarang kita lihat Jerman sebagai negara maju, Jepang juga sebagai negara maju, dan mereka berhasil merubah stigma negatif itu, stigma negatif di HI bahwa mereka dulu adalah negara musuh, mereka ubah itu secara diplomatis. Sekarang Jerman negara kuat di Eropa dan Jepang juga negara kuat di Asia Pasifik. Nah, ini salah satu kemampuan diplomasi. Jadi kemampuan diplomasi itu juga penting. Nah, supaya adil, Bapak juga bicara Indonesia. Ya, jadi kita jangan hanya bisa apa, mendeskripsikan keburukan saja ya. Tapi Indonesia juga punya kebaikan. Ya, Indonesia juga punya prestasi yang bisa kita banggakan, terutama dalam konteks diplomasi power. Ya, kita dulu punya namanya Juanda. Ya, kita punya diplomat namanya dulu Juanda. Jadi Pak Juanda ini adalah diplomat Indonesia yang mewakili Indonesia dalam UNCLOS. Ya, UNCLOS itu singkatan dari United Nation Convention on Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 82. Nah, di konvensi UNCLOS 82 ini, ya, yang disponsori oleh PBB, Indonesia berhasil merubah konsep negaranya dari negara pantai atau coastal state menjadi negara kepulauan. Ya, ini nanti kalau sempat mungkin kita akan bicara UNCLOS, ya. UNCLOS itu sangat penting bagi Indonesia. Kenapa? Karena dalam UNCLOS 82 status Indonesia itu bukan sebagai negara
pantai. Bukan sebagai negara pantai, bukan sebagai negara coastal state, tapi sebagai negara kepulauan. Dengan menjadi negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak keuntungan. Pertama, luas wilayah laut kita menjadi sangat luas. Ya, jadi tidak terbelah-belah, tidak terbagi-bagi, tapi satu kesatuan. Jadi masing-masing pulau itu punya lautnya. Nah, ini sangat penting bagi konsep kedaulatan wilayah Indonesia. Ya, jadi ini kawan-kawan dependensi negara, ya Bapak ulangi lagi, domain of power, existence of power, kemudian diplomacy power to change state concept. Nah, ini adalah 3 aspek yang penting untuk dimiliki suatu negara agar dia bisa keluar dari dependensi negara lain. Oke. Nah, ini ya, ini konkretnya. Jadi bagaimana sih contohnya negara yang terdependensi itu bagaimana sih Pak? Contohnya gitu loh. Jadi Bapak ambil contoh atau ambil kriteria ya, kalau kalian misalnya ingin menilai apakah suatu negara ini dependent state atau tidak. Yang pertama adalah tidak adanya sifat kenegaraan, tidak cakap dalam melakukan hubungan internasional. Ya, Indonesia sih tidak seperti ini ya, jadi tidak separah dependent state yang dimaknai secara konkret. Ya, Indonesia masih punya sifat kenegaraan, masih cakap melakukan hubungan internasional dan lain-lain. Walaupun tentu potensi untuk menjadi dependent state itu ada. Ya, terutama kalau kita bicara tentang jeratan hutang kita kepada Cina, ya tapi semoga aman, kata Ibu Sri Mulyani sih, hutang kita aman, relatif aman, tapi semoga saja. Ya, Bapak tidak ingin berspekulasi. Ya, jadi banyak loh negara-negara yang terhutang dengan Cina dan kemudian ada infrastrukturnya diambil oleh Cina. Ya, misalnya seperti kalau tidak salah itu di Nigeria. Nigeria punya hutang sama Cina, kemudian nggak bisa bayar, maka ada infrastrukturnya diambil oleh Cina. Tentu kita nggak mau seperti itu, ya, tapi itu pernah terjadi, makanya berhati-hati. Kemudian yurisdiksi pemerintah berada di negara lain. Kita juga nggak sampai seperti ini, walaupun politik negara kita juga tidak bisa lepas dari kepentingan kapitalis dan investasi global. Ya, kalau kalian lihat kenapa sih ada undang-undang cipta kerja, kenapa ada omnibus law, ada kepentingan di sana. Ya, ada kepentingan investasi dan lain-lain, memaksa buruh murah, ya harga buruh dipaksa murah. Kemudian perlindungan buruh juga dinafikan. Nah, itu ada kepentingan. Nah, jadi setiap undang-undang itu pasti punya kepentingan. Apalagi undang-undang yang berbicara soal aspek-aspek industrialisasi, itu pasti ada. Ya, kita nggak bisa menafikan itu. Nah, tapi kalau dalam konteks yang konkret, pemerintah berada di negara lain, misalnya seperti Puerto Rico. Kalian pernah dengar nggak Puerto Rico? Ya, Puerto Rico itu kan negara, ya dia negara berdaulat, ya dia negara yang memiliki banyak petinju. Jadi kalau kalian suka tinju, biasanya banyak petinju itu lahir dari Puerto Rico. Tapi tahukah kalian bahwa di Puerto Rico militernya mereka nggak punya militer di Puerto Rico. Ya, jadi militer Puerto Rico itu dikuasai oleh militer Amerika Serikat. Begitu juga misalnya dengan Samoa. Kalau kalian pernah dengar negara Pasifik namanya Samoa, ya American Samoa. Nah, itu mereka nggak punya militer. Kenapa? Karena militernya semua adalah dari Amerika Serikat. Nah, itu bisa dianggap sebagai dependent state. Ya, tapi bukan negara jajahan. Ya, mereka bukan negara jajahan. Mereka negara yang merdeka. Puerto Rico, Samoa itu negara yang merdeka, tetapi mereka tunduk secara sukarela. Jadi mereka memberikan jurisdiksinya, ya jurisdiksi pemerintahannya itu kepada negara lain dalam konteks misalnya militer. Itu dikasihkan kepada Amerika Serikat. Nah, kemudian kekuasaan luar negerinya pada negara lain. Indonesia nggak sampai seperti ini. Ya, kita punya Menlu, tentu kita punya Menlu yang berdaulat. Ya, Bapak ambil contoh misalnya yang luar negerinya pada negara lain, ya Samoa termasuk. Ya, Samoa, Puerto Rico itu masih seperti itu. Ya, jadi ada loh negara-negara yang negara merdeka, ya negara merdeka berdaulat secara penuh,
tetapi mereka menyerahkan beberapa kedaulatannya kepada negara lain secara sukarela. Mungkin karena negaranya kecil, ya, seperti Samoa, Puerto Rico, itu kan negara yang agak lumayan kecil, apalagi kalau Puerto Rico dia berhadapan langsung dengan Kuba. Kuba kan musuhnya Amerika, seperti mungkin kalian tahu ya. Nah, maka kemudian Puerto Rico perlu bantuan militer ya kepada Amerika Serikat. Nah, adanya campur tangan negara lain dalam hal ekonomi dan politik, ya ini di mana-mana terjadi. Ya, Indonesia seperti ini, ya, kepentingan asing, ya itu nggak bisa dinafikan ada. Ya, jadi jangan dibilang juga bahwa kepentingan asing itu nggak ada, nggak mungkin. Kalau kita bicara hubungan internasional, ya semua negara itu pasti terdependensi, baik secara positif maupun negatif. Nah, jadi pasti ada itu kepentingan ekonomi, kepentingan politik pasti ada. Terutama ekonomi sekarang. Investasi, ya, itu pasti ada karena di sana uangnya mengalir. Ya, investasi kan berarti foreign investment, ya di mana uang akan mengalir ke Indonesia. Tapi lagi-lagi uang mengalirnya apakah titik ke bawah atau tidak? Itu menjadi problematik lagi. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup 2 slide hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.